Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok satu yang beranggota Jovini Rawan Antono, Mareta Rea Almira, Melia Fuliatiata Salam, Muhammad Ito Nafisandi, dan Alpri Wijayanto akan mempresentasikan hasil dari Production and Operation Analysis Practicum Final Project. Di sini proyek ini membahas perencanaan produksi pada La Familia Bike, khususnya untuk produk Yellow Bike. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan hasil analisis mulai dari forecasting, aggregate planning, MPS, MRP, load sizing, Kanban, sampai dengan scheduling dan kebutuhan tenaga kerja. Next, pada bagian latar belakang, industri manufaktur membutuhkan perencanaan produksi yang efisien agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan sekaligus meminimalkan biaya. Dalam kasus La Familia Bike, produk Yellow Bike diproyeksikan memiliki permintaan yang tinggi pada tahun 2022. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan produksi yang tepat. Perencanaan tersebut mencakup forecasting, kapasitas produksi, MPS, MRP, pengendalian inventory, dan penjadwalan. Melalui analisis ini, diharapkan perusahaan dapat mencapai produksi yang optimal, menggunakan biaya yang minimum, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. X. Berdasarkan untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis. Yang pertama, bagaimana hasil forecasting permintaan Yellow Bike untuk tahun 2022. Kedua, strategi aggregate planning, apa yang dapat memberikan biaya minimum. Yang ketiga, bagaimana rancangan MPS dan MRP yang optimal sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang keempat, metode load sizing dan alternatif investasi apa yang paling menguntungkan. Selanjutnya, bagaimana pengendalian inventory menggunakan sistem Kanban. Dan yang terakhir, bagaimana scheduling serta kebutuhan tenaga kerja yang paling optimal. Next. Tujuan untuk tujuan dari proyek ini disusun berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, menentukan forecasting permintaan di baik di tahun 2022. Yang kedua, memilih strategi aggregate planning dengan biaya minimum. Yang ketiga, menyusun MPS dan MRP sesuai dengan kebutuhan komponen. Dan keempat, menentukan metode load sizing serta memberikan rekomendasi investasi terbaik. Yang kelima, menghitung kebutuhan Kanban card dan maksimum inventory. Dan yang terakhir, mengoptimalkan scheduling, make spend, serta menentukan kebutuhan engineer yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Next. Di sini terdapat pembahasan eh, untuk data permintaan pada periode 2019, 2020, 2021. Di sana dijelaskan ada periode dari 1 sampai 12 untuk permintaan green bike, yellow bike, dan total sales-nya. Next. Bill of material pada bagian ini terdapat BOM yang menunjukkan struktur produk Yellow Bike dan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. BOM menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan material karena dari struktur ini kita dapat mengetahui hubungan antara produk jadi dengan komponen penyusunan. Data ini nantinya akan digunakan dalam proses MRP untuk menentukan jumlah atau waktu dan waktu kebutuhannya. Oke, berikutnya tersedia data MRP. Data MRP sendiri memiliki beberapa item seperti komponen name, quantity, on hand, safety stock, lot size, lead time, serta schedule receipt dari period hingga unitnya. Adapun beberapa keterangan seperti ordering cost, setup cost, holding cost, data MRP ini sendiri akan digunakan untuk menghitung MPS pada slide berikutnya. Eh, Pada slide ini dapatkan data forecast pada tahun 2022 sebesar 545.159 unit dengan menggunakan metode disaggregate TSD sebagai dasar dari aggregate planning tersebut. Selanjutnya, adapun perhitungan efisiensi biaya, di mana kami menggunakan metode overtime plus lots of sale, kemudian overtime plus subcontract. Dari perhitungan biaya ini sendiri, dapatkan perbandingan sebagai berikut. Overtime plus lots of sale
senilai 223 miliar 839 juta, overtime plus subkontrak senilai 222 miliar 695 juta. Sehingga metode yang paling digunakan, yang lebih baik digunakan adalah metode overtime plus subkontrak. Karena biaya ini memiliki selisih sebesar 1,14 miliar lebih sedikit daripada overtime plus lots of sale. Selanjutnya, merupakan data MPS. Data MPS ini menunjukkan total master schedule Yellow Bike selama tahun 2022, yaitu sebesar 522.561 unit. Master schedule tertinggi terdapat pada bulan Desember sebesar 448.812 unit, sedangkan terendah pada bulan Maret yaitu 36.510 unit. PIB berada pada level safety stock terbesar yaitu 8.750 unit pada Januari sampai April, kemudian turun di bawah safety stock mulai Mei dan menjadi negatif pada Oktober, November, dan Desember. Masing-masing sebesar minus 1.015 unit, minus 477 unit, dan minus 1.125 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jadwal produksi pada periode akhir tahun masih perlu diperhatikan agar persediaan produk jadi tetap mencukupi. Selanjutnya pada MRP, kebutuhan material Yellowback dihitung berdasarkan IPS. Total Planet Order Receipt-nya antara lainnya assembly 1 sebesar 522.600 unit, hook-nya 1.044.120 unit, tayarnya 1.044.000 unit, dan spokesnya 15.676.700 unit. Nah, setelah perhitungan ini, PAT 2-nya seluruh komponen tetap berada pada atau di atas safety stock, sehingga kebutuhan material ini dapat terpenuhi sesuai jadwal produksi. Selanjutnya, selanjutnya untuk menghitung ini menggunakan metode list unit cost. Digunakan untuk menentukan ukuran pemesanan dengan biaya yang efisien. Jadi hasilnya diperoleh total part cost-nya itu 1.128.000, dan setelah digabungkan dengan biaya assembly diperoleh total assembly cost-nya 1.524.000. Selanjutnya, menggunakan metode Wagner-Wittin. Itu menghasilkan biaya yang sama dengan metode LUC tadi, yaitu total part cost-nya 1.128 dengan total assemblies-nya itu cost-nya 1.524.000. Namun, Wagner Witney ini lebih direkomendasikan karena menggunakan metode eksak yang mencari solusi pemasaran yang optimal. Selanjutnya, dari hasil perhitungan, expected revenue-nya total sebesar 2.433 triliun dengan expected profit-nya sebesar 935,76 miliar. Nah, alternatif yang terbaik adalah build new warehouse karena menghasilkan expected remaining profit tertinggi sebesar 839,76 miliar. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Jovin. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan Kanban. Dari perhitungan Kanban, kita dapat melihat bahwa kebutuhan setiap komponen Yellowback berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lead time, parts per unit, container capacity, dan safety stock. Nah, dari perhitungan Kanban card, unit per Kanban card, dan maksimum inventory dapat digunakan untuk membantu menjaga ketersediaan material selama proses produksi tanpa menimbulkan persediaan yang berlebihan. Nah, dari analisis grafik Kanban ini, Hub memiliki maksimum inventory sebesar 3.600 unit, sedangkan untuk A1 sebesar 88 unit, dan Spox memiliki kebutuhan Kanban card yang paling tinggi, yaitu sebesar 154 card. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke operational scheduling. Nah, dari operation scheduling ini menunjukkan bahwa proses produksi Yellowback memiliki mixspan selama 26 menit untuk menyelesaikan satu siklus produksi. Dengan waktu kerjanya sebesar 8 jam atau 480 menit per hari, produksi secara berkelanjutan mampu menghasilkan 23 unit per hari. Sedangkan metode yang menunggu satu produk selesai terlebih dahulu menghasilkan 18 unit per hari. Nah, selain itu, masih terdapat mesin idle time sebesar 22 menit per siklus atau 382 menit per hari, sehingga masih terdapat peluang untuk ditingkatkan mesin melalui perbaikan penjadwalan dan penyeimbangan beban kerja.
Nah, selanjutnya kita juga menghitung operational scheduling menggunakan aplikasi Linggo. Nah, dari aplikasi Linggo menunjukkan bahwa jumlah engineer yang paling optimal adalah sebesar 85 orang dengan total salari sebesar 430.727.385 rupiah per bulan. Nah, pembagian engineer ke dalam 7 kelompok kerja juga menghasilkan skema scheduling yang mampu memenuhi kebutuhan operator setiap hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja yang tepat dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan produksi sekaligus mengendalikan biaya tenaga kerja. Next. Nah, dari perhitungan kita semua, kita memiliki kesimpulan dan rekomendasi utama. Yang pertama, untuk metode forecasting, kesimpulan kita TSD menjadi metode terbaik karena menghasilkan error lebih rendah dan digunakan sebagai dasar perencanaan demand. Yang kedua, untuk strategi produksi, overtime plus subkontrak dipilih karena memberikan total cost lebih rendah dan tetap membantu memenuhi permintaan Yellow Bike. Yang ketiga, untuk material dan inventory, MPS dan MRP sudah terhubung, tetapi PAB akhir periode dan kebutuhan stok harus menjadi fokus kontrol. Lalu, untuk yang keempat ada investasi, build new warehouse menjadi alternatif terbaik karena expected remaining profit yang paling tinggi. Kemudian dari operasional, produksi kontinu menghasilkan 23 unit per hari. Namun idle time dan line balancing masih perlu diperbaiki. Dan yang terakhir untuk tenaga kerja, jumlah engineer yang paling optimal itu sebanyak 85 orang dengan skema kerja 5 hari dan 2 hari libur berturut-turut. Jadi rekomendasi akhir dari kelompok kami, kita menggunakan strategi produksi overtime plus subkontrak, memprioritaskan pengendalian material kritis, pembangunan warehouse baru, dan melakukan evaluasi jadwal MPS di akhir tahun. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok POA 01. Terima kasih.